wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Kita diberikan oleh Allah taala kesehatan serta kesempatan, sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul pada saat ini di tempat yang mulia, masjidun min masajidillah, salah satu masjid, salah satu baitullah, yang mana keberadaan kita di tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diampuni segala macam dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman terakhir, satu halaman sebelum akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hukiya anna jama'atan min ahli al-ghaflati wat takhlid ijtama'u fi mawdi'in. Hukiya diceritakan atau dihikayatkan, anna jama'atan bahwasanya ada sekelompok min ahlil ghaflah dari orang-orang yang ketujuh baguflah. Orang yang ketujuh baguflah, nggih. Baguflah main mendom ya, kalau nggih mendom. Ya pas dia ambilannya ghaflah. Ghaflah itu artinya orang-orang yang lalai. Biasanya orang mendom lalai juga nggih. Min ahlil ghaflati, dari orang-orang yang lalai, wat takhlid, dan kadakaruan, orang-orang yang kacau. Ijtama'u, mereka berkumpul, fi maudhi'in, di satu tempat berkumpul nggih. Orang-orang yang ketujuh berkumpul malam nggih. Siang guringan, malam berkumpul nggih. Faba'atsu, lalu mereka mengirim atau mengutus syakhsan, seseorang, minhum, dari mereka, bi'ishrina dirhaman, dengan uang 20 dirham. Kada rami berkumpulan kalau kada ada yang dimakan nggih. Nah, paling kada ada kopi, ada rokok, kacang. Nah, mun wah ini. Jadi mereka menyuruh satu orang membawa duit 20 dirham. Kemudian dia khudalahum biha, untuk mengambil bagi mereka, biha, dengan uang tadi, minal fawakihi, dari buah-buahan, wattibi, dan minyak wangi, wanahwiha, dan semisalnya. Makanya orang Arab tuh ketujuh berkumpulan tuh ada minyak wanginya. Amun ujar kita tuh bukhur, amun kada tahu bukhur dupa, jadi harum. Ini harum. Mun kita nih terserah aja berkumpulan, hendak belum mandi, hendak apa ini berkumpulan jadi aja. Mun orang Arab tuh kada mau ini, ada buah, lalu ada pewangian, biar nyaman berkumpulan tuh. Kemudian mimma yuslihu, dari apa saja yang membagusi atau memperbaiki, bihi, dengan sesuatu tadi, majlisahum, perkumpulan mereka. Jadi sudah berkumpul beberapa orang yang memang senang lalai, orang yang kacau, kada karuan berkumpul. Satu orang diutus untuk apa? Untuk nukar. Nah, tukar minyak wangi, tukar dupa, tukar buah, nukar ini beli ini. Ya. Kemudian falamma dhahaba, manakala orang tadi pergi, ila suq, ke pasar, liyashtariya lahum dzalika, untuk membelikan bagi mereka, dzalika, hal itu yang sudah dipesan dari tulak ke pasar, nukar. Kemudian wajadan nas, beliau mendapati orang-orang,
mujtami'ina berkerumun ala bittiqah atas sebuah semangka. Sampai pasar ini melihat ada orang berkerumun. Kenapa orang berkerumun? Sekali umpat melihat pian, sekali dalamnya apa? Sebuah semangka jadi kurungi orang. Ada sebuah semangka yang lagi dikerumuni orang. Ada sebiji semangka. Kemudian kullun minhum semua dari mereka yuridu ingin ayyashtariyaha membeli semangka tadi. Kenapa ini? Bingung saya kong nih. Yang satu ini bingung. Kenapa sebuah semangka ini diperebutkan orang? Semua orang ingin membelinya. Ternyata apa rahasianya? Li'anna Bishr bin al-Harith, karena Bishr bin Harith rahimahullah, itu nama orang Bishr bin Harith rahimahullah, wa nafa'a bihi lamasaha, sudah menjapai semangka tadi. Jadi semangka tadi sudah dijapai sidin biyadihi, dengan tangan sidin. Sekalinya sebiji semangka tadi sudah dipegang oleh seorang ulama yang besar, sudah dipegang oleh wali besar di zaman itu, Sayyidina Bishr al-Hafi. Sayyidina Bishr al-Hafi, wali besar, salah satu ulama sufi tahun 300 Hijriah. Sudah dipegang sidin. Ibarat kita wah ini amun ada inggih ini je banyu bakas diminum guru sekumpul di sisanya berabut kalau orang nukar inggih. Ini tapi sidin siapa yang hendak menghadiahi berabut orang. Nah kayak itu kurang lebih. Ini semangka tapi bakas dijapai aja. Belum bakuyak lagi dijapai sidin kayak ini aja semangka berabut orang. Karena orang tahu arti bahwasanya apapun yang bersentuhan dengan orang soleh itu akan menjadi baik. Sayyidina Bishr al-Hafi luar biasa. Inggih. Suatu hari kita berkisah sedikit Sayyidina Bishr al-Hafi. Suatu hari ujar sidin, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku melihat Nabi dalam mimpi. Artinya sidin bermimpi Nabi. Lalu ujar Nabi kepada Bishr al-Hafi, ya Bishr, wahai Bishr, atadri, apakah engkau tahu lima rafa'akallahu manazilaka baina aqranika, kenapa Allah Ta'ala mengangkat derajatmu di antara sebagian teman-temanmu yang lain? Jar Nabi, tahulah kenapa, sebab derajat kam atau pangkat ikam di sisi Allah itu lebih tinggi daripada teman-temanmu yang lain. Ujar Bishr al-Hafi, la ya Rasulullah, kada tahu wahai Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, satu, ujar sidin, bittiba'ika li sunnati, karena engkau mengikuti sunnahku. Nah, satu, karena kan di dalam riwayat disebutkan man ahabba sunnati, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnahku maka sungguh dia itu mencintaiku. Satu, ujar Nabi, karena engkau mengikuti sunnahku. Yang kedua, ujar Nabi, wa khidmatika lis salihin, karena engkau berkhidmah atau membantu orang-orang soleh. Ada orang soleh dibantu, ada orang soleh dibantu, ada orang baik dibantu, membantu orang soleh. Walaupun bantuan itu kadang kita lihat biasa aja. Terkadang kita bantu, misalkan sidin turun dari mobil kita payungi, harinya gerimis, atau membelikan sendal ya, membelikan sendal. Nah, hal-hal yang seperti, atau menyurungi banyu gasan sidin, berkhidmah atau ujar kita membantu orang-orang soleh. Yang ketiga lagi ujar Nabi, wa nasihatika li akhik, karena engkau menasihati, memadahi kepada apa? Kepada saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara umum, baik saudara-saudara, wabil khusus terutama saudara seagama, dipadahi, dinasihati. Dan tentu cara menasihatinya pasti dengan apa? Dengan hikmah, dengan hikmah dinasihati. Kada mau menagur orang di hadapan orang lain. Oh salah yang itu ya, sarik orang inggih. Nah, yang keempat ujar Nabi, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, karena engkau mencintai sahabatku dan ahlu baitku, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Terserah misalkan ada kelompok atau sekte yang memadahkan sahabat Nabi gini, jangan diumpati, karena sahabat Nabi semuanya orang-orang baik.
kemudian mencintai ahli bait Nabi, baik ahli bait yang dulu ataupun yang sampai sekarang. Nggih. Buhan apa? Buhan sadah, buhan hababah, buhan syarifah, habaib dicintai nggih. Tapi bukan berarti kalau dicintai itu kada ditagur amun salah. Kada ditagur amun salah. Amun pian misalkan di lingkungan atau melihat ada sayyid atau syarifah yang apa? Yang melenceng dari yang seharusnya, maka tagur. Kada nyaman menagur, kada wani je ini. Karena kira-kira amun kada menagur seorang yang dihariki Nabi di akhirat, kenapa kada menagur anakku, kenapa kada menagur cucuku? Masalah Habib tuh menerima kada menerima, mun ditagur itu masalah sidin. Artinya kan kita hendak baik, artinya menyayangi buhan sayyid, menghormati buhan sayyid, mencintai buhan syarifah ataupun sayyid itu dengan selalu apa? Menghormati mereka. Kalau mereka salah kita tegur. Nah, kalau mereka salah kita tegur. Jadi itu kata Rasulullah, sebab-sebab Bishr al-Hafi diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Jar Bishr al-Hafi, la yajidu halawatal akhirah rajulun ahabba ayya'rifahun nas. Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat, ujar Sidin, orang yang suka dikenal orang lain, suka diketahui orang lain. Menyumbang seini Sidin diumumkan. Hendak ini diumumkan. Hendak beramal harus diposting, harus diperlihatkan, hendak diketahui orang lain. Nah, ujar Sayyidina Bishr al-Hafi, orang yang suka supaya diketahui orang lain, dilihat orang lain, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan nikmatnya akhirat, nikmatnya ibadah. Bagus ya, amun kita ke majlis, kita foto, kita video, tapi bisa-bisa menjaga hati, jangan merasa lebih baik pada orang lain, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu sedikit daripada kisah atau daripada nasihat Bishr al-Hafi. Jadi kembali ke sini, ternyata semangka yang diperebutkan orang itu sudah dipegang oleh Bishr al-Hafi. Kemudian fashtaroha dzalika syakhsu, akhirnya lelang semangka itu dibeli oleh apa? Oleh laki-laki yang disuruh ke kawanannya tadi. Fashtaroha, lalu semangka itu dibeli dzalika syakhsu oleh orang itu, alladzi ma'ahu billadzi ma'ahu minad darahim, dengan uang yang ada bersamanya dari uang dirham. Ternyata semangkanya payu, berapa payunya atau lakunya? 20 dirham, habis duit gasan beli semangka. Padahal tadi disuruh ke kawanan beli macam-macam. Kemudian wa dhahaba biha ila ashabihi, dan dia pergi membawa semangka itu kepada teman-temannya. Ba'da an abta'a alaihim, setelah dia terlambat atas mereka. Lambatnya datang, terlambat. Karena tadi sempat apa? Sempat ujar kita lelang semangka dulu. 4 berabut semangka. Aku 10 dirham, aku 11 dirham, sampai terakhir dia mendapatkan 20 dirham. Falamma jaa ilaihim, ketika laki-laki itu datang kepada mereka, walaysa ma'ahu, dan tidak ada samanya illa dzalikal bittiqah, illa tilkal bittiqah, kecuali semangka itu. Qalu, mereka berkata lahu kepadanya, qad abta'ta, ikam sudah terlambat. Thumma lam taji, lalu ikam tidak datang, lalu engkau tidak datang, illa bihadhil bittiqah, kecuali dengan semangka ini. Ujar kawan, sangkal kawan disuruh kawan nukar makanan, nukar macam-macam, datang bawa semangka aja. Ujar kawan, sudah terlambat, semangka dibawa. Semangka aja pulang dibawa. Kemudian faqala lahum, lalu laki-laki tadi berkata kepada teman-temannya, inna fi hadhil bittiqah, sesungguhnya pada semangka ini ajaban, ada hal yang unik, ada hal yang ajaib, ada hal yang aneh, ada hal yang aneh. Jadi katanya sama teman-temannya, semangka ini aneh, unik. Lalu qalu, mereka berkata, wa madzaka, apa uniknya semangka tadi? Qala, dia berkata lahum kepada mereka,
qad massaha Bishr ibnul Harith biyadihi. Semangka ini qad massaha sudah dipegang oleh Bishr bin Harith al-Hafi biyadihi dengan tangannya. Uniknya semangka ini, kenapa uniknya? Sudah dipegang oleh Bishr al-Hafi, oleh Bishr bin Harith al-Hafi. Kemudian fanafastu, lalu aku berusaha alaiha, mendapatkan semangka itu, hatta sampai ujarnya akhadtuha, aku mendapatkan atau aku mengambil semangka tadi biddarahim, dengan uang yang kalian serahkan, dengan dirham yang kalian serahkan. Unik semangka ini, ujarnya. Apa uniknya? Ujar kawannya, semangka ini sudah dipegang oleh Bishr, lalu aku bersaing dengan yang lain untuk mendapatkannya. Qalu, mereka berkata, ma yakunu Bishr hadza, kenapa garang Bishr tuh? Nah, sekalinya kada tahu juga lawan ulama enggih. Ujar kita, banyu ini sudah atau pernah diminum guru sekumpul. Siapa guru sekumpul tuh? Nah, alih mun sudah orang kada tahu ini. Atau ujar kita nih, selendang sudah dipakai atau pernah dipakai Habib Umar. Nah, hakun ka mahadiyahi. Apa garang siapa Habib Umar tuh ya? Nah, alih mun kayak itu sudah. Ya sama kayak yang ini. Semangka ini sudah dipegang Bishr. Siapa Bishr tuh jar? Faqala lahum, lalu dia berkata kepada mereka, huwa abdun, dia seorang hamba atau Allah yang taat kepada Allah Ta'ala. Fa akramahu Allah, lalu Allah memuliakannya. Faraja'a ba'duhum ila ba'din. Jadi ujar dia atau ujar yang seikung nih, Bishr tadi itu hamba yang sudah beribadah kepada Allah, lalu dia diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Tahu sampai situ aja kisahnya. Pokoknya orang soleh sudah kayak itu aja. Orang soleh. Kemudian faraja'a ba'duhum ila ba'din, maka kembalilah sebagian mereka kepada yang lainnya. Artinya mulai berbisik. Artinya pas berbisik, waqalu, dan mereka berkata, yang berbisik tadi, idza kana sahibut ta'ati, apabila orang yang taat, tantahi bihil karamatu, sampai kemuliaannya indallah, di sisi Allah Ta'ala, ila mithli hadza, sampai segini, fid dunya, di dunia, fa kaifa fil akhirah, maka bagaimana di akhirat. Ujar yang tadi, yang orang banyak tadi, yang berbisik tadi, kalau di dunia aja orang soleh atau orang taat itu dimuliakan Allah luar biasa, artinya baya memegang semangka. Ujar orang Banjar, baya memegang semangka, atau ujar kita hanya dipegang semangkanya, langsung apa? Langsung harganya orang pengen berebut. Padahal di dunia semangka baya dipegang, dibuka kada, dimakan kada, dipegang luarnya aja. Nih, kalau seperti ini orang yang taat dimuliakan Allah di dunia, bagaimana kalau orang taat itu di akhirat dimuliakannya? Jadi berpikir, artinya mereka ini orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai tapi berpikir. Nang ngalih itu orang-orang lalai lalu. Inggih. Kada berpikir sama sekali, sudah lalai lalu. Inggih. Itu yang sulit. Setelah berpikir mereka, ternyata luar biasa Allah Ta'ala memuliakan orang yang taat. Fatabu, lalu mereka bertaubat, bi ajma'ihim, semuanya, wa taraku ma kanu alaihi, dan meninggalkan kebiasaan mereka, minal lahwi wal batil, dari hal yang sia-sia dan hal-hal yang batil. Gara-gara apa taubat? Gara-gara sebiji semangka. Ini gara-gara sebiji semangka. Makanya luar biasa Allah Ta'ala membuat sebab, mau olah sebab orang bertaubat. Nah, di sini bertaubat gara-gara sebiji semangka. Kemudian terakhir, dakhala ala Syekh Abi Bakar Al-Adani, masuk kepada Syekh Abi Bakar Al-Adani. Syekh Abi Bakar Al-Adani ini anak dari Sultanul Mala, Syekh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Jadi Abu Bakar Al-Adani ini anak pertama dari Sayyid yang pertama kali bergelar Al-Idrus. Jadi yang pertama kali bergelar Al-Idrus namanya Abdullah bin Abu Bakar. Nah, anak sidin namanya Abu Bakar. Anak
Sidin namanya Abu Bakar. Jadi nama anak sama nama abah itu sama. Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Nggih. Orang Arab tuh kadang alih bari ngaran, nggih. Kadang alih Umar, Abu Bakar, Abdullah, Ali. Nggih, orang Arab kadang alih bari ngaran. Mun kita hendak kada sama lawan orang. Nggih. Pernah ada minta dahulu sedikit bagi Sahlun, ada minta murid dahulu. Wah ini di Sulawesi. Minta nggih mau WhatsApp minta ngaran. Tapi kalau bisa yang kekinian ya. Tapi ada nuansa islaminya. Nah, jadi banyak kan requestnya jadi nih. Jadi dicarikan ngaran yang baik, nggih dihitung akan ngarannya yang baik. Lalu ujungnya kita tambahi Al-Khwarizmi. Kan Khwarizmi salah satu cendekiawan muslim. Nah, kita tambahi nggih. Kalau ada salah apa ngaran mukanya kali kata ingatnya Al-Khwarizminya. Sekalinya sudah lon bari, isoknya membalas. Sama kayak ngaran sepupunya aja. Ah, ya lon sama sepupunya. Ada lagi lah, lon carikan pulang, lon carikan pas, dapat pulang. Amun kada salah mengambil dari Al-Fatih kalau kada salah. Kan ada sultan apa ngarannya? Al-Fatih. Sekalinya sambatnya lagi sama kayak keluarga dari umahnya aja. Jalan. Enggih. Habis itu kada bisa lon balasi lagi. Enggih. Ini masih hadang kada bisa lon balasi lagi. Ya, hendak mencari ngaran yang belain enggih. Cari ngaran belain. Banyak kainan belain enggih. Banyak kainan belain. Jadi ngaran artinya kita wahin ini kadang ngaran tuh aneh-aneh. Bisa ulun sekali juga mentasmiahi di Palangkaraya nih, bisa mentasmiahi ujung ngarannya bagus. Mun kada salah ada Aisyah atau Fatimahnya. Ujungnya ada Deskarianya. Apa nih Deskaria aja? Lawan abahnya, Mbah Tontong menasmiahi juga apa Deskaria aja. Lalu jar abahnya ngaran ulun, ngaran bini ulun, ngaran bulan aja. Des itu Desember, Kar itu ngaran ulun, Karyo aja. Ria tuh umahnya aja. Deskaria Desember Karyo lon Ria inggih. Nah, jalun. Inggih. Jadi kadang macam-macam ngaran orang wahine inggih. Ada hendak sama ya inggih. Jadi kembali ke sini masuk kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni. Kita kisahkan sedikit mengambil berkah atau supaya turun rahmat menceritakan orang soleh. Syekh Abu Bakar Al-Adni ini waktu halus di antara kebiasaan Sidin, setiap tengah malam Sidin itu tulak ke lembah yang ditaring. Tarim itu kan pegunungan batu. Tulak ke lembah, naik ke atas, wadah yang sunyi, karena sembahyang semalaman lawan sepupu Sidin. Sembahyang semalaman karena sebelum fajar, sebelum subuh bulik sahabat malam seperti itu. Dan Al-Habib atau Syekh Abu Bakar Al-Adni ini termasuk orang yang luar biasa sugih, tapi pemurahnya luar biasa. Setiap hari di bulan Ramadan Sidin itu menyembelih 30 kambing. Menyembelih 30 kambing untuk jamuan buka puasa. Untuk jamuan buka puasa 30 kambing saban hari. Berarti amun sebulan 900 kambing Sidin menyembelih 900 kambing. Nah, ini. Jadi luar biasa, orangnya sugih, pemurah. Nangalih mencari nang sugih pemurah. Nang sugih luar biasa, pemurahnya luar biasa. Itu yang ngalih mencari. Kemudian kembali ke sini, dakhala ala Syekh Abu Bakar Al-Adni, masuk kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni, rajulun sariqun, seorang laki-laki, sariqun, pencuri, liyasriqa, untuk mencuri. Jadi masuk ke rumah Sidin tengah malam seorang pencuri. Kemudian fadakhala alaihi khamsatu nafarin. Lalu masuk juga kepada beliau 5 orang. 5 orang. Kemudian minal abdal, dari para wali abdal. Dan memang Syekh Abu Bakar Al-Adni terkenal di zamannya sebagai seorang wali kutub. Wali kutub. Nah, artinya pemimpin para wali di zaman itu. Setelah pencuri itu masuk, mendengar ada yang masuk, pencuri tadi sembunyi di bawah apa? Di bawah kasur.
Pencuri tadi sembunyi di bawah kasur. Lalu masuk 5 orang dari para wali abdal. Wa qalu lahu, dan para wali abdal ini berkata, abdal itu ujar kita wali, salah satu tingkatan para wali. Banyak tingkatan wali. Paling atas ada qutbul aqtab, nanti di bawahnya ada abdal, ada autad, kemudian ada nuqaba, ada ghaus dan macam-macam. Jadi 5 orang dari abdal masuk kepada beliau. Wa qalu lahu, dan berkata kepada Syekh Abu Bakar Al-Adni, muraduna, keinginan kami, ujar yang berlima tadi, tuqimu ahadan, engkau menunjuk seseorang atau melantik seseorang, maqama akhina, melantik seseorang untuk duduk di pangkat saudara kami, as-sadis, yang keenam, tuwfiya, meninggal. Jadi ujar yang 5 wali abdal ini, yang bilang yang berlima ini bilang yang keenam meninggal. Jadi harus ada yang menggantikan. Nah, jadi biasanya di dalam kitab Sirajut Thalibin, Syekh Ihsan Jampis pernah menjelaskan, biasanya orang itu kalau sudah sampai derajat mana ketaatannya, kemudian hatinya bersih, itu nanti ibarat kayak kita di dunia juga Allah Ta'ala mempersiapkan. Ini ada beberapa calon, kalau ini kosong nanti diseleksi dari ini, mana banyak ibadahnya, oh sama, tapi ada yang lebih berilmu, itu yang naik. Nah, kayak kita juga seleksi. Jadi ujar yang berlima tadi, wali abdal tadi yang nomor 6 meninggal. Kami minta lawan pian tunjuk seikung pengganti dari yang keenam tadi. Kemudian wa kanatil badaliyah indahu, dan pangkat wali abdal tadi kebetulan yang diserahi tugas menunjuk atau mengaturnya adalah Syekh Abu Bakar Al-Adni. Yang menyerahi tugas siapa? Wali Allah Ta'ala. Wali yang menyerahi tugas adalah Allah Ta'ala. Faqala Syekh Al-Adni, maka berkata Syekh Al-Adni, suwairiquna tahtana, wahai pencuri kecil kami yang ada di bawah kami, ujar Sidin. Ternyata Sidin tahu bahwasanya di bawah kasur itu ada pencuri. Wali Allah Ta'ala. Suwairiquna tahtana, qum, Sidin. Wahai pencuri kecil kami yang ada di bawah, berdiri. Asalnya sudah masuk di kolong ranjang. Ini sudah disambat kayak itu, keluar dari bawah ranjang keluar. Kemudian faqama sarik, lalu berdiri pencuri tadi. Kemudian min tahtis syabriyah ay as-sarir, dari bawah kasur. Tadi sembunyi sudah di bawah kasur, tapi disambat oleh Syekh Abu Bakar Al-Adni, keluar. Kemudian wamtala'a khaufan wa araqan, dan pencuri itu penuh dengan rasa takut dan keringat. Ketahuan orang dia pencuri ini, maka ada pemilik rumah, ada 5 pulang kawannya, kalau pina dipukuli orang, padahal kada. Lalu wabaka, dan menangis si pencuri tadi, wataba, dan taubat ketika itu, saking takutnya bertaubat kepada Allah Ta'ala, menangis bertaubat, ya Allah, ulun bertaubat, ya Allah, ini bertaubat, jangan sampai ulun dipukuli, misalkan kayak itu toh, jangan sampai diapa-apai. Wataba ala yadil qutbi, dan bertaubat di hadapan atau di tangan Al-Qutbil Adni, di tangan atau di hadapan wali kutub Abu Bakar Al-Adni. Bertaubat, ya Allah, ulun bau taubat, ya Allah, ya Syekh Abu Bakar Al-Adni, atau wahai Syekh Abu Bakar Al-Adni, ulun bertaubat, minta maaf lawan pian, minta ampun lawan Allah Ta'ala, bertaubat luar biasa. Lalu ujar Syekh Abu Bakar Al-Adni, nang keenam gantinya nang seikung nih Presiden. Yang keenam gantinya yang seikung ini. Kan yang kayak wali yang berlima tadi minta ganti ya, kalau seikung meninggal. Karena si pencuri tadi sudah bertaubat bujur-bujur dengan taubatan nasuha, ujar Syekh Abu Bakar Al-Adni, yang keenam ini gantinya. Kemudian wa kharaja waliyan minal auliya, dan orang tadi keluar menjadi salah satu daripada wali Allah Ta'ala. Sabaqat lahu sa'adah, yang memang sudah ditakdirkan untuknya beruntung. Keluar dari rumah orang hendak mencuri, sekali keluar jadi wali Allah Ta'ala. Berkat apa? Berkat tadi taubat kepada Allah Ta'ala.
Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang yang seperti Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang taubat. Kada gampang cinta Allah Ta'ala. Nah, takdir pencuri tadi keluar rumah jadi wali, tapi jangan dites pian. Halo ya, ada rumah tuan guru besar ini atau pian ke sekumpul sanak Matapura ke rumah guru siapa maling ini, kalau pindah keluar kena jadi wali, jadi wali harus sekalinya jadi wala ini. Jadi seperti itu. Dan ini persis terjadi kepada seseorang di zaman Sayyidina Umar. Terakhir zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar itu ada seorang laki-laki habis mabuk, keringatan, habis mabuk, keringatan, ini sudah bau membawa sebotol minuman di balik bajunya. Habis itu dari jalan ketemu lawan khalifah, di jalan jauh melihat khalifah. Nah, ada khalifah Umar bin Khattab nih. Ketika melihat Umar bin Khattab, biar dari jauh langsung langsung takut, ujar kita tuh langsung pancat. Mun ketahuan sidin mabuk, nyata dipukul sidin. Sedangkan di balik baju laki-laki itu ada sebotol khamar, masih sebotol minuman keras. Akhirnya berpas-pasan, berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang di balik bajumu? Ujar laki-laki tadi, cuka. Tapi dalam hati apa? Dalam hati istighfar terus. Astagfirullah. Ya Allah, ulun bertaubat. Ya Allah, bertaubat. Kada hendak lagi mengulangi. Saking takut. Ya Allah, ulun bertaubat. Lindungi ulun di dalam kitab itu disebutkan lindungin ulun min batsi Umar. Lindungi ulun dari pukulan Sayyidina Umar, katanya. Ya Allah, ulun bertaubat. Ya Allah, jangan sampai dipukul Sayyidina Umar. Ya tadi ditakuni sidin, apa di balik bajumu botol itu apa isinya? Cuka. Ya. Coba aku lihat, ujar Sayyidina Umar. Diambilkan olehnya botol tadi yang berisi apa? Berisi khamar tadi, dijulung. Nah, menjulung karena tahu isinya apa? Isinya khamar. Dikasih kepada Sayyidina Umar, dilihat oleh Sayyidina Umar, dibuka sidin. Oh, cuka sidin. Ternyata Allah takdirkan, Allah rubah khamar tadi menjadi cuka. Makanya di dalam ayat tadi lalu disebutkan ulama ayat tadi illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat itu akan Allah ubah apa? Kejelekan mereka akan Allah ubah menjadi kebaikan. Yang asalnya apa tadi? Yang asalnya khamar, minuman keras, Allah ubah menjadi cuka. Nah, tapi tadi dalam hati apa? Istighfar luar biasa, taubat luar biasa. Ya Allah bertaubat, ya Allah bertaubat. Lindungi ulun dari pukulan Sayyidina Umar. Apa tuh dalam itu? Cuka ya. Nah, tapi taubatnya harus mantap, betul-betul nasuha. Kalau taubat yang mantap dan taubat yang nasuha, pasti Allah ganti hal yang jelek tadi menjadi hal yang baik. Asalnya minuman keras menjadi cuka. Jadi pas dibuka Sayyidina Umar, lihat, oh iya, cuka. Sudah berubah cuka, Allah Ta'ala ubah jadi cuka. Jadi seperti itu. Artinya karunia Allah Ta'ala untuk orang yang bertobat itu luar biasa besar. Makanya diungkapkan dalam Al-Quran, orang yang selalu bertobat itu pasti akan mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah Ta'ala. Yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertobat. Dari sini juga kita belajar bahwasanya kita harus selalu husnudzon, sangka baik lawan orang. Kalau kita melihat orang yang nakal, kalau kita melihat orang yang tidak baik, maka jangan sampai dalam hati kita menghakimi, oh orang ini adalah orang yang celaka. Kita kada tahu ke depannya inya taubat. Kalau sudah inya taubat, Allah Ta'ala hapus dosanya. Sedangkan dosa kita masih ada. Jadi seperti itu. Jadi ini terakhir sudah pembahasan taubat, dan akhir dari jilid pertama habis, selesai sudah kitab Ad-Da'wah An-Nahdiyah yang jilid pertama sudah habis 45 halaman. Insyaallah kita lanjut kitab yang kedua insyaallah. Sudah selesai jilid yang pertama,
Kemudian jilid pertama ini mengandung 10 bab. Kita sebut jilid pertama yang kita baca dari awal kitab sampai akhir kitab ini ada 10 bab. Yang pertama masalah niat, yang kedua masalah doa, yang ketiga masalah husnudzan, yang keempat masalah ikhlas, yang kelima masalah belajar, yang keenam masalah tawadhu atau rendah hati, yang ketujuh masalah sabar, yang kedelapan masalah rahmat, yang kesembilan masalah bekerja atau berusaha mencari nafkah, yang kesepuluh adalah masalah taubat ini. Dan alhamdulillah pas momennya kitabnya habis, diakhiri dengan bab taubat, dan pas bulannya bulan Rajab yang memang dianjurkan memperbanyak istighfar dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Ta'ala tuntung kitabnya. Mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala juga kemampuan untuk menyampaikannya. Yang paling kadap yang tahu dulu kisahnya, tawapian sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk menyampaikan ilmu dan menyebarluaskan ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.